Pemirsa, apa solusi untuk tragedi asap? Mari kita tanyakan langsung kepada ahlinya, perwakilan dari Walhi, Pak Mukri Friyatna. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua itu berarti. Silakan Pak. Bentar, kamu tuh ada bintang tamu kan? Terus yang diketawain tuh apanya? Oh, malah. Balik kan? Selamat malam untuk Pak Mukri Friyatna. Terima kasih sudah mau datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Enak nih mendengar kabar sehat, enak. Kamu gimana kabarnya, men? Aduh. Bayar sekolah bos, susah bos. Udah bikin ini. Urat saraf yang dengerin itu udah males. Pak Mukri, Ya. sebagai awalan bisa diceritakan sedikit. Sudah 18 tahun Sumatera dan Kalimantan memiliki musim baru, yaitu musim asap. Kenapa bencana asap itu terjadi setiap tahunnya nih, monggo. Ya. Jadi yang harus diketahui oleh publik, Mas Tukul, bahwa beda antara pembakaran dengan kebakaran. Kalau kebakaran itu namanya konslet listrik. Kalau hutan itu namanya dibakar. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, tentu karena dibakar. Bukan karena Tuhan ujuk-ujuk bakar alamnya, tidak ada itu. Karena dipastikan itu karena tindakan manusia. Baik mau persorangan maupun atas nama korporasi. Itu yang harus kita ketahui. Jadi tidak ada di bumi Indonesia ini, karena iklim hutan kita adalah hutan tropis. Kalau misalnya disebutkan bahwa ini karena pengaruh global warming dan seterusnya, itu cerita yang mengada-ada. Ya, tidak ada alam yang akan menyakiti badannya sendiri. Makanya jauh-jauh hari bumi itu ketika diciptakan, ini kalau pendekatan Muslim ya, dia sudah menolak. Ya Allah, jangan turunkan Tuhan jangan turunkan manusia ke bumi, karena kami akan disakiti, akan dirusak. Dan lebih diterangkan lagi bahwa sesungguhnya kerusakan di muka bumi dan di dasar laut terjadi karena ulahmu. Saya telah menunjukkan tanda-tandanya supaya kau kembali ke jalan yang benar. Nah, ini 18 tahun sudah ditunjukin tandanya, tidak pernah kita kembali kepada jalan yang benar. Dan kalau kita juga ingat misalnya ada lagu Jarum-Jarum Neraka, hari inilah yang disebut dengan asap-asap neraka, yang sebetulnya telah memakan korban orang yang tidak pernah berdosa. Begitu Mas Tukul. Jarum-jarum neraka bukan Mas. Enggak, lagunya Gede kan harus menyayangi alam. Oh iya, ada juga manusia, ulah manusianya juga. Ini luar biasa sekali Pak, misalnya memberikan statement, mengolah ininya, jawabannya itu juga memang ada realita. Ada hal penting lagi Mas Tukul yang perlu kita ketahui bersama, bahwa dalam konteks yang namanya keadilan ekologis ya, subjek hak, ingat subjek hak itu tidak hanya diwarisi oleh manusia saat ini yang berkepentingan, tetapi juga hak orang yang belum lahir itu punya. Misalnya orang yang sedang mengandung, dia sudah punya hak. Atau bahkan yang masih gadis, yang belum punya anak, dia sudah punya hak. Anak yang bakal dilahirkannya. Jadi generasi mendatang disebutnya. Termasuk juga subjek hak ini dimiliki oleh lingkungan hidup itu sendiri. Pepohonan punya hak untuk hidup, untuk selamat. Karena untuk apa? Kalau dia tidak selamat, bagaimana kita akan menghirup udara yang bersih, udara yang sehat? Jadi tidak boleh sesama umat ini, termasuk sesama makhluk hidup, itu saling menyakiti. Karena setiap ada yang tersakiti, maka ada rantai yang putus. Luar biasa. Saya sangat setuju. Jadi boleh berdampingan kita sesama makhluk lainnya, ya terutama juga pohon dan yang lain, dan yang gaib-gaib pun. Boleh berdampingan, tapi jangan saling menyakiti. Jangan selalu banyak intervensi. Boleh berdampingan, tapi selaras. Harmonisasinya dapat, dan sirkulasi udara dapat, dan tidak dan saling menjaga. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Aku yakin itu. Sewajarnya memang itu udah tugas kita semua ya Mas ya. Kamu tahu nggak, di rumah saya tanya, saya mencintai pohon nggak? Cinta. Di rumah saya tuh pohon, kalau ada yang satu itu saya sedih sampai aduh.
ikut prihatin. Aku akhirnya beli lagi di Mana, Mas? pertanian di ini Peragunan, aku beli lagi. Karena ya untuk sirkulasi udara. Di toko bangunan. Saya siramin, saya dangir tahu dangir? Di apa, Mas? Tanah dibalikin itu. Oh iya. Bukan hanya kamu tak yang dibalikin, tanah juga dibalikin. Ya, dangir biar dia siram. Tanah di sini. Saya kalau pulang itu mesti yang kita sini udah disiramin belum? Mesti saya ikut biar dia minum. Iya. Dia bernyawa juga loh. Betul. Dia bisa makan juga. Iya betul. Iya, Mas. Kamu nggak ngerti tentang alam. Sabar, Mas. Saya juga ikut prihatin banget dengar beritanya di elektronik itu saya lihat. Tak pikir itu hanya sehari 2 hari. Iya. Ternyata Berkepanjangan berlarut-larut ya, sampai Mas? sekarang. Iya. Kok nggak selesai? Ayo kita sama-sama. Betul. Semua masyarakat. Lo kok malah cengengesan ini? Lo orang serius malah cengengesan. Nggak bisa membedakan teman saya ini. Tapi duit dibedakan ngerti tapi. Pemirsa. Payah lu men. Ini serius. Maaf Pak Negeri. Maaf ini kelas 2 DO jadi kadang-kadang di antara penonton kita hari ini ada tamu jauh dari Sumatera ingin sharing mengenai tragedi bencana asap. Mas Mirza Muhammad silakan untuk silakan. Mas Tukul. Mas Mirza. Itu Mas. Dari mana? Ya Mas, perkenalkan, terima kasih Mas Tukul. Perkenalkan nama saya Muhammad Mirza. Ya. Kebetulan saya datang langsung dari Riau. Wow. Yang jauh-jauh Mas. Betul, ini betul. lagi batuk nih sebenarnya Mas. Iya. Masih luar biasa batuknya. Nah, Mas Mirza ke sini pakai penerbangan dari Riau? Enggak Mbak, sebetulnya saya penerbangannya dialihkan ke Sumatera Barat ya. Padang ya. Iya, karena memang saat ini Pekanbaru luar biasa Mbak. Asap itu padat sekali, asap itu sangat tebal dan penerbangan itu memang tidak bisa dilakukan. Betul, saya ikut Jarak pandang sana. sampai berapa jauh Mas? Sekitar 50 sampai 100 Sudah cm. pendek banget. Sangat pendek. Susah. Ya, udah. Kilometer. Next, oke silakan. Apa yang ditanyakan? Iya, enggak kita Mas yang nanya, Mas. Dia mau nanya. Ada ahlinya. Lu ada orang salah ketawa. Enggak, lagian ini acara kan tentang ngebahas asap, bukan konsultasi. Ini mau nanya sama Mas Mirza, Saya Mas. pikir Mas dia Mirza. mau ngobrol sama Mas. Enggak, Mas Mirza ini kan kalau boleh tahu ini lagi dalam rangka mengungsi ke Jakarta ya? Iya, betul sekali, Mbak. Itu apa aja Mas Mirza? Apa yang dirasain sampai harus pindah ke Jakarta, Mas? Iya Mbak, yang saya rasakan ya kalau di Pekanbaru tuh sangat benar-benar sangat tersiksa lah ibaratnya, karena kita menghirup setiap hari udara yang begitu kotor dan bisa mengakibatkan sakit tenggorokan ini sangat luar biasa, dan tidak banyak juga yang menyebabkan ISPA Mbak, saluran pernapasan itu banyak sekali karena anak-anak itu sangat rentan sebenarnya untuk itu. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai ujian yang dihadapi lah ya. Ya, amin. Silakan kamu nanya pakai bahasa manusia. Mas Mirza, iya Iya, Mas. iya. Kalau malu kan beda. Enggak, ini seriusnya maaf ya. Kabarnya Mas Mirza juga aktif mengajak masyarakat untuk ikut peduli bencana asap Riau. Itu dengan cara seperti apa, Mas? Iya Mas, benar sekali. Kebetulan saya punya inisiatif. Saya sebagai duta kebetulan di provinsi saya di Riau. Saya punya inisiatif untuk men-share kepada teman-teman yang di media sosial saat ini luar biasa Mas dampaknya. Dan saya men-share itu melalui media sosial saja Mas, kepada teman-teman saya untuk ibaratnya berbagi dengan dia mengetahui adanya kabut asap saat ini. Saya bisa memberikan solusi. Salah satunya yaitu perbanyak minum air putih sama konsumsi vitamin C, itu sangat luar biasa membantu untuk kondisi menjaga menjaga daya tahan tubuh. Iya, kondisi badan. Terima kasih. Seperti itu, ya. Oke, semoga semua jadi lancar-lancar aja, dan malam ini diguyur hujan deras supaya Amin. api tidak akan Amin, ya asap Allah. hilang dan begitu. Makasih Mas Mirza ya. Pemirsa,
bantuan seperti apa yang bisa kita berikan kepada korban bencana asap, dan lagu apa yang harus dinyanyikan oleh Sheila Dara? Jadi jangan pemerintah tetap di bukan Mat.